Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentu kita berbahagia hari ini bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Berikan tepuk tangan kepada Pak Gubernur kita. Thank you for your inspiring speech. Luar biasa tadi, berapi-api, substance-nya kuat, dan juga menggerakkan kita untuk terus memberikan dorongan dari semua sektor yang hadir di acara yang baik ini. Tentunya saya juga ingin menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Ibu DGS dan jajaran anggota Dewan Gubernur Indonesia, keluarga besar BI yang juga telah bekerja dan mengambil peran strategis untuk ekonomi digital Indonesia hari ini dan ke depan. Tepuk tangan untuk Bank Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi tentunya kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Mahendra Siregar. Tepuk tangan juga untuk Pak Ketua OJK. Terima kasih Pak Mahendra dan jajaran Dewan Komisioner OJK lainnya. Di sini juga hadir Ketua Dewan Komisioner LPS, Bapak Anggito Abimanyu. Terima kasih. Dan our good friend, Mr. Park So-deok, Kuasa Usaha Ad Interim, Republic of Korea. Terima kasih. Kepada jajaran pejabat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terima kasih dan tolong sampaikan salam hormat saya kepada Bapak Menko Erlangga Hartarto yang tengah menjalankan tugas bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bapak Ibu, para pelaku dunia industri dan berbagai asosiasi khususnya ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia dan Fintech Indonesia, serta para hadirin yang berbahagia. Hari ini spesial karena pertama kalinya setahun terakhir ini saya cukup sering menghadiri acara-acara yang digelar di berbagai kota, tetapi tentu lebih banyak berbicara tentang pembangunan infrastruktur, physical infrastructure, physical connectivity, konektivitas antar wilayah. Dari Aceh hingga Papua 17.000 pulau, bicara bagaimana memperkuat sektor transportasi logistik, termasuk juga pembangunan berbagai infrastruktur dasar dari mulai jalan, bendungan, irigasi untuk memperkuat ketahanan pangan, belum lagi berbicara perumahan rakyat yang harus semakin affordable, yang layak, yang bisa hadir untuk masyarakat berpenghasilan rendah, hingga berbagai urusan terkait dengan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Disparitas yang masih terjadi terutama antara Jawa dengan luar Jawa, antara Barat dengan Timur Indonesia. Sehingga ketika mendapatkan undangan, staf saya menyampaikan ada undangan, dari mana? Gubernur Bank Indonesia. Oh, jarang-jarang ini Gubernur Bank Indonesia. Biasanya, apa nggak salah saya tanya begitu? Harusnya Menko Perekonomian, urusannya dengan Bank Indonesia. Setelah saya baca temanya juga khas, ini acara FECDI, Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia, yang berkolaborasi dengan Indonesia Fintech Summit and Expo. Sekali lagi, ini harusnya Menko Perekonomian. Coba jangan sampai salah begitu. Ternyata setelah kita telaah, justru ini semua ekosistem ekonomi digital dan keuangan digital ini membutuhkan dukungan penuh dari infrastruktur di seluruh wilayah. Setelah saya meyakini diri sendiri, barulah saya menjawab saya akan datang. Dan insya Allah, dan saya hari ini hadir bersama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ini sebuah kesempatan yang begitu baik, oleh karena itu saya mengucapkan selamat dan sukses kepada
Bank Indonesia, kepada OJK, kepada Kemenko Perekonomian, dan semua mitra strategis yang telah menghadirkan acara Fintech. Saya ulangi, acara FECDI dan IFSE ini. Saya tidak ingin menggarami air laut, saya tidak mungkin menyampaikan statistik yang tadi sudah disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, Ketua OJK maupun Menko Perekonomian. Tetapi saya ingin meng-highlight betapa promisingnya ekonomi digital Indonesia. Secara alami tentu kita terbesar di ASEAN, sudah seharusnya seperti itu. Dan visi Bapak Gubernur tadi menjadi the strongest digital economy di Asia, bahkan dunia, juga bukan sesuatu yang mustahil. Ambisi harus kita letakkan. Astacita Indonesia Emas 2045 juga harus selalu menjadi guidance kita. Di samping itu kita melihat tren yang begitu positif, yang begitu menggembirakan ketika kita melihat semakin banyak Kris users. Tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, Pak Ketua OJK, di mana-mana sekarang semakin convenient. Saya sendiri juga semakin jarang datang ke toko. Semuanya sekarang dilakukan secara online. E-commerce kita hidup dan berkembang luas. Dan para pelaku UMKM juga sangat terbantu. Terjadi peningkatan e-money transaction yang juga bisa dihitung year on year. Termasuk literasi. Ini penting sekali, semakin banyak kalangan masyarakat kita yang juga semakin memahami benefit dari e-commerce, benefit dari digital finance and economy. Bapak Ibu sekalian, kembali ke basic. Kita harus petakan apa saja yang menjadi opportunity. Tadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan bahwa selalu ada trade-off-nya. Ketika kita berharap semakin inklusif sistem keuangan dan ekonomi kita bisa meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, termasuk juga memperluas kesempatan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan membuka lapangan pekerjaan. Ini penting sekali, karena pekerjaan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi masalah dignity, sosial, yang kita harus sama-sama jawab sebagai pemerintah dan tentunya juga secara moneter. Bank Indonesia, OJK juga mengambil peran yang sangat strategis. Tetapi masih terjadi digital divide. Dan bahkan kalau tidak kita tangani secara serius, infrastruktur tidak merata atau belum merata di seluruh Indonesia, baik physical infrastructure maupun digital infrastructure. Kami akui bahwa masih banyak pekerjaan rumah kita untuk bisa menghadirkan infrastruktur yang terjangkau dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh wilayah dan seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita hadirkan infrastruktur agar kita mengurangi gap antara mereka yang memiliki akses terhadap ruang digital dan mereka yang belum punya akses tersebut. Dan last but not least tentu bicara tentang data security, privacy. Setiap kecepatan, speed and scale pasti ada trade-off-nya, yaitu privacy security. Kita selalu bertanya-tanya, lebih mending mana kita menjaga itu semua dengan kecepatan yang kita nikmati, tetapi kita sulit ketika serba cepat, serba mudah, serba real time, kemudian tiba-tiba menjadi terhambat, terganggu, kita pasti akan berontak, kita akan resist. Oleh karena itu pilihannya hanyalah memperkuat sistem pengamanan. Data security, ini penting sekali. Mari kita kemudian fokus bahwa pada akhirnya kita ingin melihat 3 elemen utama dari digital economy ini. Selalu aktornya. Kita harus melihat apa yang menjadi keinginan, tren, dan aktor ini penting untuk kita ajak bicara. Oleh karena itu kita buka ruang interaksi, platform. Kita harus menyiapkan semua ruang interaksi dan juga transaksi yang baik, yang menyenangkan, yang juga aman. Terakhir, tadi beliau berdua menyampaikan trust. Kepercayaan publik ini penting, karena trustlah yang akan membuat sistem ini akan semakin berkelanjutan dan juga semakin baik ke depan. Bapak Ibu sekalian, secara umum kita berbicara infrastruktur untuk meningkatkan ekonomi digital dan keuangan. Oleh karena itu, marilah kita lihat
aspek-aspek apa saja. Yang jelas kita membutuhkan reliable digital network. Ini juga harus kita kawal dan tentu tidak murah. Ini harus kita bangun dengan baik. Yang kedua, data center. Sekarang tumbuh di mana-mana. Dan data center ini harus semakin canggih dan AI ready. Kita sering berbicara tentang artificial intelligence. Klaus Schwab mengatakan from World Economic Forum, we are moving from the digital economy to the intelligent economy. One where decisions, products, and services are driven by AI, artificial intelligence. Jadi kita tidak bisa lagi melihat ke belakang, maka kita harus semakin adaptif dan juga menghadirkan pemahaman yang utuh. Apa saja yang menjadi benefit, tapi apa saja yang menjadi konsekuensi di sini. Data center perlu electric power, perlu listrik yang menjangkau semua wilayah, termasuk daerah-daerah terkategori 3T, terdepan, terluar, terdalam, perbatasan. Lalu butuh air yang cukup untuk sistem yang juga berkelanjutan. Dan yang tidak boleh ditinggalkan adalah logistics connectivity. Jadi bukan hanya karena bicara digital infrastructure, tetapi justru setelah itu mau dibawa pakai apa? Logistiknya bagaimana? Indonesia negara kepulauan. Membangun konektivitas fisik Indonesia tidak sama pendekatannya dengan negara-negara kontinental seperti Amerika Serikat, Tiongkok, India, daratan Eropa, Australia. Kita negara kepulauan, oleh karena itu selain jalan-jalan di daratnya semakin baik, tapi juga infrastruktur, transportasi, antar pulau, maritime logistics, penerbangan dan lain sebagainya juga harus semakin bagus. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan hari-hari melakukan sinkronisasi. By the way, saya sangat mengapresiasi tema besar acara hari ini, sinergi dan inovasi untuk akselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Ada 4 kata kunci, 4 variabel. Yang pertama sinergi, inovasi, akselerasi, transformasi. 4-4-nya adalah kata kunci untuk sukses di abad ke-21. Saya rasa ini sesuatu yang luar biasa dan kami juga ingin melakukan itu di Kemenko kami. Tentu di bidang infrastruktur, konektivitas, dan pemerataan pembangunan. Yang berikutnya ingin saya sampaikan adalah 3 strategi menuju Indonesia yang semakin maju tadi. Bapak Presiden Prabowo Subianto seringkali mengingatkan kepada kita bahwa memperkuat infrastruktur itu sama saja memperkuat backbone dari transformasi ekonomi. Tentu infrastruktur yang berdampak, termasuk nomor 2 adalah memperkuat digital and financial literacy. Kita berharap selain infrastrukturnya semakin baik, literasi masyarakat kita juga harus semakin baik. Agar kita punya daya saing, agar tidak tertinggal dengan bangsa-bangsa sekitar kita. Singapura luar biasa, maju sekali. Walaupun tentu tidak apple to apple, kita 280 juta orang. Oleh karena itu penduduk kita 70% berusia produktif, muda, punya literasi yang baik terhadap teknologi. Ini harus dibarengi juga dengan pemahaman terhadap digital economy. Apalagi masyarakat yang mungkin tidak atau belum begitu familiar dengan manfaatnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memperkuat public trust melalui governance transparency dan juga cyber security. Ini penting sekali, bahkan yang menjadi salah satu ancaman militer maupun near militer saat ini di berbagai defense establishment di dunia adalah cyber security. Bisa dilakukan oleh aktor negara, bisa juga aktor non-negara, bahkan oleh individu yang tidak kita bayangkan, tapi punya kemampuan untuk menembus, merusak, dan juga mengganggu sistem cyber dan juga sistem ekonomi digital termasuk di Indonesia. Kita waspada dan juga harus mempersiapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif. Dan terakhir, saya tutup dengan sebuah harapan untuk kita semua. Tentu selain kita meningkatkan value, nilai, tapi juga membuka kesempatan seluas-luasnya, marilah dalam benak kita, hearts and minds kita dalam mengambil kebijakan, dalam menjalankan program-program prioritas
selalu berprinsip bahwa tidak boleh ada yang tertinggal. No one and no region is left behind. Demikian yang dapat sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sukses untuk Bank Indonesia, sukses untuk OJK, sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Menko. Mohon berkenan untuk tetap berada di tempat.